warahmatullahi wabarakatuh. Nanti orang Islam akan masuk nerakanya Dajjal dan orang kafir akan masuk surganya Dajjal. Surganya Dajjal dipenuhi dengan kesenangan dan nerakanya dipenuhi dengan api yang membara. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang beriman nanti ketika masuk nerakanya Dajjal? Kali ini kita membahas kitab Fafirillallah bab fitnahnya Dajjal, halaman 30-33, yaitu tentang tinggi badan Dajjal, surga neraka Dajjal, dan fitnah-fitnah lainnya. Di dalam kitab Fafirillallah disebutkan bahwa awalnya Dajjal muncul, ia berpura-pura menjadi seorang ulama atau kiai. Kemudian ia mengaku menjadi nabi dan akhirnya ia mengaku menjadi Tuhan. Setelah mengaku menjadi Tuhan inilah tubuh Dajjal seketika membesar dan menjadi sangat tinggi. Disebutkan di dalam kitab karangan Kiai Munzir Nazir itu bahwa saking tingginya bahkan laut yang dalam pun hanya sebatas pinggangnya saja. Ketika Dajjal menjadi raksasa itu, maka sangat jelaslah tanda tulisan kafir di dahinya. Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membaca tulisan kafir itu, walaupun sebelumnya tidak pernah bisa membaca. Fisik Dajjal yang raksasa ini digambarkan di dalam hadis Tamim Ad-Dari. Berikut ini potongan dari hadis tersebut. Tamim Ad-Dari berkata, "Ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira bahwa ia adalah setan. Lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat, dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara dua lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi." Hadis riwayat Muslim. Ketika fitnah Al-Masih Ad-Dajjal keluar ke tengah umat manusia di akhir zaman, ia akan membawa surga dan nerakanya sendiri. Lalu bagaimana keadaan surga dan nerakanya Dajjal itu? Surga Dajjal memang layaknya deskripsi surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam surga itu dipenuhi dengan keindahan dan kesenangan yang luar biasa. Semuanya indah dipandang mata. Neraka Dajjal, selayaknya neraka yang sangat menyeramkan. Di dalam neraka itu terlihat api yang bergejolak yang siap membakar siapapun yang berani mengingkari Dajjal. Jadi, nanti apabila ada orang yang tidak mau mengikuti perintah Dajjal, akan dimasukkan ke dalam neraka, dan bagi para pengikut Dajjal akan berada di surga. Jika demikian, maka orang Islam yang menantang Dajjal pasti masuk nerakanya. Lalu bagaimana sesungguhnya keadaan surga dan nerakanya Dajjal? Apakah orang Islam di neraka Dajjal itu akan disiksa dan merasakan penderitaan? Nabi Muhammad SAW berpesan, di antara fitnah-fitnah Dajjal adalah bahwa bersamanya ada surga dan neraka. Padahal sesungguhnya nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Di dalam hadis Nabi bersabda, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2934. Itu berarti Dajjal sanggup membolak-balik realita. Apa yang sesungguhnya bakal mengantarkan seseorang menuju neraka malah terlihat seperti surga. Sedangkan apa-apa yang bisa mengantarkan seseorang ke surga malah dibuat seperti neraka. Apa yang benar dibuat terlihat salah dan apa yang salah dibuat seperti benar. Di dalam kitab Fafirillallah halaman 31 disebutkan bahwa orang-orang yang masuk surganya Dajjal adalah orang kafir yang akan abadi di dalam neraka yang sesungguhnya yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang Islam yang masuk nerakanya Dajjal itu berarti mereka mendapat pertolongan Allah dan termasuk ke dalam golongan orang yang memiliki keimanan yang kuat. Mereka juga termasuk golongan orang-orang yang mati syahid yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surga yang sesungguhnya yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana keadaan orang Islam yang masuk nerakanya Dajjal? Apakah mereka akan menderita siksaan api neraka itu? Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api.
Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaklah memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 2935. Sahabat, walaupun Dajjal belum keluar ke tengah-tengah manusia, sekarang saja sudah banyak manusia yang tertipu dengan sihir dunia. Kini kita bisa benar-benar merasakan bahwa dunia modern dikelola oleh para pendukung dan penyambut Dajjal. Mereka berusaha membangun opini umum yang terbalik-balik. Dunia modern telah membentuk diri menjadi sebuah sistem Dajjal, menanti dan menyambut keluarnya Dajjal untuk segera dinobatkan menjadi pemimpin globalnya. Inilah hakikat The New World Order, tatanan dunia baru atau Novus Ordo Seclorum. Ini merupakan sebuah sistem Dajjal. Dunia ini mereka buat terbalik, neraka menjadi surga dan surga menjadi neraka. Mereka berhasil memperlihatkan bagaimana para selebritis yang gemar bermaksiat menjadi figur-figur idaman yang dielu-elukan oleh masyarakat. Selain surga dan neraka yang sudah kita bahas tadi, bentuk fitnah Dajjal yang lain masih banyak lagi. Apapun yang diinginkan Dajjal akan terwujud. Dajjal juga bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Inilah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal bisa membunuh satu jiwa, kemudian menghidupkannya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik." Dia berkata, "Aku bersaksi, engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku?" Mereka berkata, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Dajjal menggergaji seseorang kemudian membangkitkannya kembali. Hadis riwayat Muslim 2938-113. Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu turunlah hujan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia Dajjal datang kepada suatu kaum dan mendakwai mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman." Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Adapun kaum yang mengingkari Dajjal dan tidak menerima ajakan Dajjal, maka tidak ada sedikitpun harta atau makanan bagi mereka. Maka keadaan orang Islam pada saat itu sangatlah sulit karena harta, makanan, minuman, semua kebutuhan mereka mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah yang terbang mengikuti langkah kaki Dajjal. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia Dajjal mendatangi reruntuhan dan berkata, 'Keluarkanlah perbendaharaanmu.' Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah." Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunungan roti makanan." Hadis riwayat Ahmad. Di dalam kitab Fafirilullah disebutkan bagaimana salah satu cara Dajjal mencari pengikut, yaitu dengan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Seseorang yang mengingkari Dajjal akan didatangi oleh kedua orang tuanya, atau saudaranya, atau teman dekatnya yang sudah meninggal dunia. Lalu mereka membujuk orang tersebut dengan mengatakan, "Anakku, sesungguhnya Dajjal itu adalah Tuhan. Lihatlah, aku ini orang tuamu yang sudah mati, lalu bisa dihidupkan lagi dan mendapatkan kekayaan seperti ini. Maka ikutilah Dajjal itu dan taatilah dia." Tapi sebenarnya orang-orang mati yang hidup lagi itu bukanlah orang yang sebenarnya. Mereka adalah para setan dari kalangan jin yang berubah wujud menjadi manusia. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah menaati Dajjal, dan mereka akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sebaliknya orang yang tidak beriman atau yang imannya lemah pada masa itu akan sangat mudah mengikuti Dajjal. Contoh kecil terjadi di zaman kita ini. Banyak orang yang mengaku menjadi nabi tetapi tetap saja ada pengikutnya. Beberapa tahun yang lalu pun terjadi hal yang di luar nalar, yaitu ada orang yang bisa menggandakan uang dan ia memiliki banyak pengikut. Jika pembohong dari kalangan orang biasa saja dengan mudahnya mendapatkan banyak pengikut, apalagi Dajjal yang memiliki sihir yang sangat luar biasa. Di episode selanjutnya kita akan membahas bab para pengikut Dajjal, keadaan manusia di zaman Dajjal, dan tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Kitab Fafirillah halaman 33-34. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Segala kekurangan kami mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.